BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Pringsewu mulai langka. Meski masih siang hari, SPBU telah memasang papan pengumuman solar habis. Seperti terpantau di SPBU di Desa Ganjaran Pringsewu pada Rabu siang, solar di SPBU ini telah habis terjual. Menurut pegawainya, penjualan rutin pada pagi hari saja. Setiap harinya, SPBU ini mendapat pasokan 8 ton solar dari Pertamina dan biasanya ludes terjual tak sampai 5 jam. Untuk pasokan solar sih sejauh ini normal, pengiriman normal. Untuk hari ini habis atau seperti apa? Untuk saat ini dari pukul 12:15 tadi kosong, habis. Ya. Itu pengiriman berapa pasokan setiap harinya? Pengiriman 8 untuk hari ini. 8 hari ini. Itu habis cuma berapa jam? Dibilang dari jam 6 sampai jam 12. Penjualan BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU ini masih lancar. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Pencapaian pendapatan asli daerah atau PAD dari hasil pengujian kendaraan bermotor atau uji KIR Bandar Lampung meningkat. Pendapatan PAD dari uji KIR dinilai lebih baik dari tahun sebelumnya meski masih pandemi. Kepala UPT Uji Kendaraan di bawah Dinas Perhubungan Bandar Lampung, Andi Kunang, di kantornya pada Rabu siang mengatakan, PAD dari uji KIR per Juli 2022 telah mencapai 60% dari target 2 miliar rupiah per tahun. Angka itu dinilai sudah cukup tinggi karena pada 2022 target pendapatannya meningkat dari 2021 yang sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari awal tahun target kita ditetapkan 1,5 M mengikuti tahun 2021. Tapi di perubahan kemarin kita ada peningkatan atau penambahan PAD. Jadi kita tahun 2022 ini ditetapkan PAD kita sebesar 2 miliar. Berdasarkan data UPT Uji Kendaraan hingga 10 Agustus 2022, 9.830 kendaraan yang mengikuti uji kendaraan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan BI. Sebagai upaya menekan tingginya harga kebutuhan pokok, tim pengendali inflasi daerah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung menggelar operasi pasar murah. Kegiatan itu digelar di 3 pasar di Bandar Lampung, yakni Pasar Tugu, Pasar Kangkung, dan Bazar Boh di halaman kantor dinas. Pasar murah yang bekerja sama dengan Bank Indonesia itu menjual sejumlah bahan pokok seperti cabai, bawang, dan sayur-sayuran dengan harga di bawah pasaran. Harga cabai merah Rp70.000, sedangkan di pasaran Rp75.000 per kilogram. Bawang merah Rp30.000, sedangkan di pasaran Rp35.000 per kilogram. Masih tingginya harga sejumlah komoditas itu menurut pihak Disperindak karena terjadinya gagal panen di daerah penyangga sehingga stok barang terbatas. Operasi pasar akan rutin diadakan sepekan sekali setiap Rabu, sampai harga sejumlah bahan pokok lainnya kembali normal. Setengah kilo ya, silakan. Dengan harga biasa yang sebelumnya, sehingga pemerintah Provinsi Lampung dan Bank Indonesia merasa perlu untuk melakukan operasi pasar dengan tujuan untuk menurunkan harga. Jadi ini kita subsidi biaya transportasinya sehingga bisa lebih murah harganya, dan harapannya itu harga yang dijual oleh pedagang di pasar bisa diturunkan. Kita kan sebenarnya BI juga punya beberapa binaan di kelompok tani ya, yang pernah kita support pelaksanaannya. Nah, itu akan kita lihat lagi, kita dorong lagi apakah mereka masih menggunakan tanah itu untuk produksi cabai lagi. Kalau selama ini mungkin beralih ke tempat lain sehingga produksi cabai berkurang, mungkin kita arahkan untuk nanti kerjasama dengan Dinas Pertanian agar bisa tetap memproduksi cabai dan bawang. Pasar
Pasar murah ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan cabai atau bawang yang harganya tinggi di pasaran. Kedepan juga akan dilakukan pembinaan kelompok tani untuk mengembangkan cara bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan sempit. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Budidaya buah melon menjadi usaha pertanian yang menjanjikan karena harganya tinggi dan stabil. Para santri di Pondok Pesantren Nurul Fatah di Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang juga diajarkan bercocok tanam melon. Jenis melon yang dibudidayakan di lahan milik pesantren berbeda dari melon biasanya. Jenis yang dikembangkan di rumah hijau beratap plastik itu adalah melon gold atau melon emas. Jenis itu dipilih karena kualitasnya lebih baik dari melon biasa. Lama masa tanam hingga panen sekitar 40 hari. Kini sudah ada sekitar 800 batang pohon melon di dalam pot plastik yang dikelola para santri. Alhamdulillah dengan model ini memang sangat maksimal hasilnya dikarenakan satu tidak mengenal musim, artinya musim bisa kita kembangkan sendiri ya atau bisa kita atur sendiri. Kemudian yang kedua meminimalisir penyakit yang masuk sehingga buah ini lebih mendekati sehat daripada yang tidak di greenhouse. Warga desa juga banyak yang datang untuk membeli melon emas itu, sekaligus melihat-lihat dan mendapat edukasi proses budidaya. Melon emas itu dihargai antara Rp20 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Seneng Mas, biar rame, biar makin maju daerahnya. Kalau bisa sih kebun, nanti kedepannya kebun kebun buah-buah yang kayak anggur. Untuk harganya sendiri gimana Mbak? Bermasyarakat atau? Harganya sih lumayan mahal, tapi kalau soal kualitasnya kan manis, enak, jadi oke lah. Berapa Mbak per kilonya? Per kilonya 35. Selain dijual satuan, pengelola juga menjualnya ke pengepul dengan jumlah besar. Kebun melon itu diharapkan menjadi pemasukan utama pesantren guna mendukung pembangunan dan meningkatkan mutu pendidikan para santrinya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Salah satu pelajar di Lampung Selatan terpilih sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional. Ia adalah Selin Tan Aprilia, pelajar SMK Negeri 1 Kalianda, Lampung Selatan. Kini Selin sedang menjalani proses karantina dan pelatihan di Jakarta. Terpilihnya Selin tidak disangka-sangka orang tuanya. Apalagi sang ayah yang bernama Mulyono hanya seorang kuli angkut di toko bangunan dan ibundanya Suwarti yang bekerja sebagai pembungkus sambal untuk oleh-oleh kemplang khas Lampung. Untuk menambah penghasilan, ayah Selin beternak kambing. Warga dusun Sidoluhur, Desa Sidosari, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan itu saat disambangi di rumahnya menyatakan rasa bangga dan harunya. Apalagi Selin adalah anak sematawayang. Kini mereka belum bisa berkomunikasi dengan Selin dan untuk mengobati rasa kangennya, mereka hanya bisa melihat foto-foto Selin di ponsel. Dari SMK itu sudah mempunyai keinginan untuk menjadi paskibra. Jadi saya sendiri yang mendukung. Kalau di sekolah nanti kamu ada paskibra, kamu ikut. Dia ternyata hatinya sama, dia ingin ikut paskibra. Gitu. Nah,
ternyata sampai hari ini dia ngikut-ngikut Paskibra itu ada eskul, dia ngikut kepilih dari kecamatan ke kabupaten lagi ke provinsi. Nah, lantas dari provinsi itu kepilih jadi nasional. Pemerintah provinsi hingga desa tempat Selin tinggal pun sangat bangga atas prestasi yang dicapainya. Mereka terus memberikan dorongan dan motivasi, semoga Selin bisa mencapai cita-citanya. Memfasilitasi, memberikan prasarana, ya tentunya prasarana itu terbatas ya, tapi ya alhamdulillah walaupun terbatas, tapi tetap kita memberikan fasilitas dan mendorong supaya adik kita Selin ini untuk terus melanjutkan prestasinya, mungkin nanti prestasi di bidang lainnya, dan tentunya mempertahankan apa yang telah dicapai sekarang, karena ini menjadi modal dia ya untuk ke depan. Mulyono berharap Selin terpilih sebagai pembawa baki bendera pusaka, sehingga bisa semakin membanggakan keluarga maupun Provinsi Lampung. Mereka kini hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Selin, semoga cita-citanya untuk menjadi polwan dan bertemu Presiden Joko Widodo terrealisasi. Andri Kurniawan melaporkan dari Lampung Selatan.